Perkenalkan, nama saya Marchandone Kapandiangan dengan NIM 2025311165 dari Prodi Teknik Informatika. Saya berasal dari kelas E. Pada saat ini saya ingin membuat tugas tentang sebuah paper dari mata kuliah Sistem Multimedia dengan dosen pengampu Bapak Riki Ruli Effendi Siregar, Eskom, Mkom, MT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis paper ilmiah yang berjudul Development of a Multimedia Information Consent Tool for Fixed Prostodentic Treatment, a Cognitive Theory-Based Approach to Ancient Patient Understanding, yang ditulis oleh Barbara Mdagire dan rekan-rekannya, diterbitkan di jurnal PSA Innovation Volume 8 tahun 2026. Paper ini membahas bagaimana sebuah alat multimedia yang dirancang berbasis teori kognitif pembelajaran dapat membantu meningkatkan pemahaman pasien terhadap informasi perawatan gigi, khususnya di negara dengan literasi kesehatan yang rendah seperti Uganda. Pemaparan ini akan mencakup 4 materi, yaitu membaca dan memahami paper, implementasi AI pada multimedia, analisis metode penelitian, serta hasil dan analisis akademik. Selanjutnya, yang bagian pertama adalah identitas paper ilmiah. Judul lengkap paper adalah Development of a Multimedia Information Consent Tool for Fixed Prostodentic Treatment, a Cognitive Theory-Based Approach to Enhance Patient Understanding. Penulis utamanya adalah Barbara Mdagire dari Makerere University Uganda, didampingi oleh 8 co-authors, yaitu menjadikan 9 penulis dari lintas disiplin ilmu, kedokteran gigi, filsafat, informatika, dan psikiatri. Paper ini diterbitkan di jurnal PSA Innovation Volume 8 tahun 2026. Dari segi jenis penelitian, paper ini menggunakan pendekatan Intervention Development Study yang pelopornya dipandu oleh GWE Checklist, standar internasional untuk pelopor studi yang pengembangan intervensi kesehatan. Penelitian ini didanai oleh Fogarty International Center, National Institute of Health and E-Health. Konteks penelitian studi dilaksanakan di Rumah Sakit Gigi Universitas Makerere, Kampala, Uganda, sebuah fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang melayani sekitar 40 pasien prostodentik cekat setiap bulannya. Inovasi utamanya adalah bahwa ini akan merupakan studi pertama di Afrika Sub-Sahara yang secara sengaja dan sistematis menerapkan 10 dari 12 prinsip Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) dari Mahir dalam pengembangan alat multimedia Informed Consent untuk perawatan. Selanjutnya, latar belakang dan tujuan. Ada 4 yang jadi latar belakangnya. Yang pertama adalah kesenjangan informasi, pemahaman pasien yang rendah, literasi kesehatan yang rendah, serta prinsip belajar yang diabaikan. Tujuan penelitian ini secara eksplisit adalah mengembangkan dan menguji alat multimedia Informed Consent untuk perawatan prostodentik cekat yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kognitif pembelajaran guna mendukung diskusi verbal dokter gigi pasien di Rumah Sakit Gigi Universitas Makerere, Uganda. Penelitian ini juga mengisi 2 bab penting. Pertama, ada dari Sub-Sahara Afrika tentang multimedia dental berbasis teori pembelajaran. Dan kedua adalah penelitian ini merespon mandat regulasi Uganda melalui Pottien's Charter Pasal 10 yang mengharuskan informasi disampaikan agar pasien dapat membuat pilihan yang bebas. Selanjutnya, implementasi AI dan multimedia. Seluruh pengembangan alat ini dari Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) dari Richard Mayer yang dipublikasikan pada 2008 dan diperbarui pada 2024. Ada 10 prinsip, yaitu multimedia, modality, coherence, signaling, frequency, meaning, personalization. Yang selanjutnya, teknologi AI yang digunakan. Yang pertama, ada TTS marker, konferensi teks ke audio MP3 otomatis. Dan yang kedua, ada Morpho Studios, yaitu animasi 3D dari rekaman roleplay. Dan yang ketiga ada MVivo plus Tata, yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya adalah analisis metode penelitian. Alur pengembangan
alat multimedia. Yang pertama adalah spesifikasi konten, yang kedua adalah pembuatan storyboard visual, yang ketiga adalah text to speech AI, yang keempat ada sinkronisasi audiovisual, yang kelima adalah review team 3 iterasi, dan yang keenam adalah penguji lapangan. Dan selanjutnya desain penelitian dan karakteristik sampel. Nah, untuk karakteristik ini kita dapat melihat pada bagian yang telah tertera pada slide presentasi saya. Dan selanjutnya hasil dan analisis akademik. Pada bagian ini telah terdapat pada slide saya juga untuk penjelasannya. Dan selanjutnya hasil kuantitatif analisis telematik. Kita juga dapat melihat pada slide yang telah saya tampilkan, yaitu beberapa penjelasannya juga. Selanjutnya kekuatan dan keterbatasan agenda riset. Kita juga bisa melihat pada slide yang saya tampilkan. Terima kasih.